Ratusan TKA asal Cina tiba di Bandara Halu Oleo Kendari. Ratusan warga saling dorong saat pembagian bantuan langsung tunai di Tangerang, Banten. Banjir menerjang Cina bagian selatan, 3 orang tewas dan 15.000 orang dievakuasi. Ya halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya seperti angka perceraian di Kota Semarang di masa pandemi Corona mengalami kenaikan signifikan. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, ratusan tenaga kerja asing asal Cina malam tadi tiba di Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. 152 TKA tersebut merupakan gelombang pertama dari 500 orang TKA yang akan masuk ke Indonesia. Ratusan tenaga kerja asing asal Cina pada Selasa malam tiba di Bandara Halu Oleo Kendari, menumpang pesawat charter milik Lion Air dan sebelum mendarat di Kendari. Pesawat yang membawa para TKA sempat transit di Manado. Para TKA ini merupakan gelombang pertama dari 500 orang TKA yang akan masuk ke Indonesia. Kedatangan mereka mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Dan saat tiba, mereka pun tetap diharuskan mengikuti protokol kesehatan serta diperiksa dokumennya. Sementara itu pemirsa, Selasa siang unjuk rasa penolakan tenaga kerja asing di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara nyaris ricuh. Unjuk rasa bahkan nyaris menyandera seorang TKA yang akan masuk ke Bandara Halu Oleo. Saling dorong antara petugas dan pengunjuk rasa terjadi saat massa memaksa masuk ke Bandara Halu Oleo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Massa menolak kedatangan 500 TKA karena khawatir para pekerja asing tersebut menjadi klaster penyebaran COVID-19. Mari kita bersatu, tolak tenaga kerja asing yang masuk ke daerah kita. Sudah terlalu lama kita dijajah di daerah kita sendiri. Massa juga nyaris menyandra seorang tenaga kerja asing yang akan masuk ke Bandara Halu Oleo. Namun petugas berpakaian preman dengan cepat mengamankan TKA tersebut. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Taming, iNews melaporkan. Masih dari informasi yang sama pemirsa, seorang TKA asal Cina ditahan kantor imigrasi Kendari lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen resminya. TKA tersebut diamankan usai disandra massa saat demo menolak kedatangan TKA. Satu TKA asal Cina dan 2 pekerja WNI ini diamankan massa saat demonstrasi penolakan TKA di Kecamatan Ranumeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka dihalangi oleh massa saat mengendarai mobil bak terbuka yang datang dari arah Bandara Halu Oleo. Ketiga kemudian dibawa ke kantor imigrasi Kendari. Berdasarkan pemeriksaan, 1 TKA asal Cina tersebut tidak bisa menunjukkan visa, kartu izin tinggal terbatas maupun paspor. Pihak Polsek menyerahkan ketiga orang tersebut ke kantor imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Tadi malam di tanggal yang sama kami periksa, ternyata 1 orang memang benar warga negara Tiongkok atas nama Zhang Jintao, memiliki visa kunjungan dan izin tinggal kunjungan yang berlaku hingga 5 Mei 2020. TKA tersebut kemudian ditahan hingga pihak perusahaan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sementara 2 WNI lainnya dibebaskan, namun tetap dalam pengawasan kantor imigrasi Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Dari Kendari kita beralih ke Depok, Jawa Barat pemirsa. Seorang wanita nekat berdiri di pinggir jembatan penyeberangan orang di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.
Setelah berupaya membujuk, petugas Satpol PP berhasil mengevakuasi wanita berusia 35 tahun tersebut. Diduga stres, SA nekat berdiri di pembatas jembatan penyeberangan orang Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Petugas Satpol PP yang berada di kawasan ini berupaya membujuk wanita 35 tahun ini untuk turun. Selang beberapa saat, SA berhasil dibujuk dan dievakuasi. Menurut warga sekitar, sebelum berada di jembatan penyeberangan orang, SA datang dari arah terminal Depok. Kurang tahu saya, katanya udah di atas aja. Banyak yang Akhirnya dia apa? dibujuk Hah? Dibujuk sama? sama ini Penda ya. Oh. Iya. Akhirnya mau turun. Sampai polisi bawa ke sini dia nangis nih. SA kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tim gabungan Bea Cukai dan Polres Bengkalis Riau menangkap 5 orang kurir ganja. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena mereka berusaha melarikan diri. Balik dia. Sip. Oke, turun kita. Turun cepat. Aparat gabungan Polres Bengkalis dan Bea Cukai menyergap kurir narkoba di kawasan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Karena berusaha kabur, polisi terpaksa menembak ban mobil pelaku. Handphonenya 2 orang lagi mana? Saat menggeledah, polisi menemukan 14 kg ganja yang disembunyikan di dalam 2 tas. Dari hasil penelusuran polisi, ganja dibawa pelaku dari Pekanbaru dan akan diedarkan di Bengkalis. Ketiga kurir ganja bersama barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis. 1 unit handphone senter merek Samsung, 1 unit handphone merek Xiaomi, 1 unit handphone merek Vivo. Polisi masih memburu pemasok dan bandar ganja. 5 kurir narkoba dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, BNN Provinsi Jawa Timur dan BNN Nganjuk menggerebek 2 pengedar sabu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, petugas menyita 35 gram sabu siap edar. Tarik, Bu. Ayo didelok iki lho. Hah? Ini yang naruh ya? Siapa? Kamu jangan. Ini apa ini? Dua pengedar sabu tidak berkutik saat ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan BNN Nganjuk saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Magetan. Dari penggeledahan di mobil kedua pelaku, petugas menemukan paket sabu siap edar. Selanjutnya, secara berurutan, petugas menggeledah indekos dan rumah mereka di Kelurahan Selosari dan Jalan Kalapataru, Magetan, Jawa Timur. Dari kedua lokasi, petugas menemukan alat hisap sabu, buku rekening bank, dan 4 telepon seluler. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku akan mengedarkan barang haram tersebut ke wilayah Magetan dan Madiun. Intinya ada penguasaan 35 gram metapetamin, narkotika jenis metapetamin atau sabu-sabu yang dibawa oleh kedua tersangka ini. Dari penangkapan, petugas mendalami jaringan peredaran narkoba antar kota di Magetan dan Madiun. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi terus mendalami kasus penyerangan rumah mewah dan penganiayaan yang melibatkan John K. Kemarin polisi memeriksa Nus K yang merupakan paman John K. Nus K mengajak John K untuk berdamai. Ada perang tuh, bawa bola apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin, guys, ya Allah. Ya Allah, di rumah sendiri. Aksi penyerangan di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten pada Minggu siang ternyata didasari oleh salah paham terkait bagi hasil penjualan tanah di Ambon. Menurut paman John K. Nus K, kasus dipicu soal pembagian hasil penjualan tanah di Ambon. Namun dia menganggap masalahnya dengan John K. sudah selesai. Masalah udah itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelaskan sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak terlalu
tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi ini kan nggak bisa secepat itu kan beli. Itu Cegah penyebaran virus COVID-19, rapid test terus digelar di Jakarta dan juga daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.